pemasar digital menunjukkan bahwa pengguna atau orang-orang yang menggunakan digital, pemasaran digital ya, fasilitas pemasaran digital di online media itu meningkat ya, sebesar 7,3% ngantuk aku di kamu gak ngantuk baru di gak 2017 ya. Sekarang sudah 2022, saya yakin angka itu sudah meningkat lebih banyak lagi ya. Jadi di sini menunjukkan apa, bahwa memang tidak bisa dibendung lagi pergeseran dari tren konsumen itu menuju ke arah digital, sehingga otomatis artinya konsumen itu sekarang mengkonsumsi informasi itu sebagian besar melalui channel-channel digital ya, melalui smartphone, melalui sosial media ya, melalui search engine, YouTube, melalui TikTok, melalui website gitu. Sehingga mau tidak mau sebagai pemasar digital kita harus mengikuti ya, sehingga iklan pun, pemasaran pun bergeser menggunakan media digital. Kemudian apa sih challenge-nya ya, kendalanya? Di sini memang iklan digital itu kan menghilangkan batas antar lokasi ya, antar negara, bahkan dengan adanya sekarang auto translate, mungkin kalian ada yang perhatikan di sosial media seperti Twitter, sekarang Anda bisa mentranslate bahasa lain ke bahasa Indonesia, ya enggak? Ada yang pernah pakai fitur itu? Masih belum Ibu. Coba kalian cek, kalau yang ada yang pengguna Twitter, silakan coba cek. Sekarang mau tweetannya dalam bahasa apapun, Anda bisa mentranslate-nya ke bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya teknologi terkait digital ini, dengan bantuan internet pula, visibilitas brand Anda itu bisa menjangkau yang jauh lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Kemudian kendalanya bagaimana? Ya karena visi jangkauannya luas ya. Kendala yang sering terjadi adalah adanya iklan-iklan yang mubazir, karena tidak menarget konsumen yang tepat, bahkan kadang tidak menarget sama sekali, sehingga dia memasarkan itu untuk semua kalangan ya, dan memang bertujuan ingin menjangkau seluas-luasnya, tapi apakah itu cara yang tepat? Ternyata tidak selalu begitu ya, sehingga timbullah permasalahan di mana kita menghabiskan banyak sumber daya dan dana untuk melakukan pemasaran digital, tetapi timbal baliknya tidak sebanding, ataupun bahkan kadang-kadang malah tidak terjadi konversi sama sekali. Tahu konversi kan? Di sebelum UTS sudah dijelaskan konversi apa? belum. Yang bisa resen. Apa konsepnya? Konversi. Halal awas diceluk lah. Tahu konversi dalam marketing? Lah iya ya. Aku kan Coba sorry, karena suaranya sorry. Anjir iya ngomong anjir. Apa konversi apa? Halo.
yang pokoknya sepengaruh Iya Bu ya. Gimana konversi? Apa tuh konversi? Sorry, anjir salah nggak baru mungkin ya ya? nongol Kalau konversi yang Zoris tahu apa? yang dikatakan merujuk merujuk kok apa ya? Merujuk Oke, silakan Vanessa. Ya Ibu, konversi pelanggan ya Bu. Konversi pelanggan itu kemarin dijelasin sama Bu Ika itu kuncinya itu keunikan Ibu. Jadi konversi pelanggan itu melibatkan pengunjung situs web untuk mencapai hasil yang mereka inginkan atau hasil yang diinginkan oleh pemilik situs seperti kayak prospek atau penjualan atau penelusuran konten di dalam situs website tersebut Ibu. Setahu saya seperti itu. merujuk kok Ya apa sih betul. Jadi merujuk itu ya konversi itu, terima kasih Vanessa. apa ya bahasanya Ya, kita aktifkan. anjir aku tak ngerti bisa aku tak gimana katanya Ya, enggak besok kurang lebih betul ya. Tetapi secara sederhananya konversi itu dari yang tadinya konsumen itu prospek, ya kemudian dia menjadi apa yang jadi tujuan dari pemasar digital. Tapi pada umumnya yang dimaksud konversi adalah dari yang tadinya dia itu prospek menjadi pelanggan. Kalau pelanggan artinya apa? Kalau pelanggan ya artinya dia membeli produk Anda. Bukan pelanggan ya, maksudnya konsumen, dari prospek menjadi konsumen. Ya, artinya membeli produk Anda. Ada juga yang konversi inginnya dari dari konsumen jadi pelanggan, yaitu dari apa nggak sih penjual offline ya jadi pemasaran repeat customer gitu ya. soalnya Jadi kurang lebih seperti itu konversinya. sengaja kan kode bikin Ada yang ASB sudah itu menghabiskan kan budget banyak, tetapi SPG konversi ngerti itu tidak terjadi. enggak Artinya SPG tujuan dari Acil itu pemasar digital ini itu makan ya tidak tercapai, kayak nih gitu ya. Nah, enggak Pak Nana kemudian gimana kita menghadapi tantangan seperti itu ya? Yang utama ya kita bisa belajar dari iklan-iklan yang sudah gagal. pertemuan Ya. kelas 11 enggak sih? Nah, kalau menurut kalian iklan yang gagal itu seperti apa sih? Yang pertemuan 11 itu. Apa jadi itu iklan yang Ada yang punya pendapat? apa jadi Iklan yang gagal menurut kalian seperti apa? Terutama iklan digital yang gagal. Ya. Vicky, halo Vicky. Ya Ibu. Gimana Vicky kalau pemasaran atau ataupun iklan yang gagal itu yang seperti apa ya? Iklan yang kurang menarik. Perhatian Iklan yang gagal kan mengalami kerugian Bu biasanya. Nah Mengalami itu kerugian. iklan yang kalau Ya. menurut saya itu cara pemasaran company atau jasa iklannya yang kurang profesional. Kayak seperti contoh mungkin salah saat ini Bu. Menimbulkan Ya, kerugian finansial begitu. ya. Ya, betul teman. Iya Bu. Oke. Pendapat Vicky, menurut Vicky iklan ads ya, digital ads yang gagal itu yang menimbulkan kerugian, contohnya kerugian finansial karena iklannya tidak digarap secara profesional. Kalau saya tangkap tadi jawabannya seperti itu ya. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang resen. Oh, ya Adelina, iklan yang gagal. Kalau menurut saya iklan yang gagal tuh kita udah promosi, udah beriklan, tapi nggak berefek apapun pada perusahaan kita. Jadi kayak nggak ada feedback yang baik untuk perusahaan gitu Bu. Terima kasih.
Oke, pendapat dari Adelina, failed ads atau iklan yang gagal itu yang kita sudah spend sumber daya ya. Tadi yang saya tangkap, kita sudah berusaha ini maksimal gitu, menghabiskan sumber daya, tetapi tidak ada efeknya, begitu, tidak ada hasilnya. Kurang lebih yang saya tangkap seperti itu, Adelina, dari Adelina. Seperti itu. Satu lagi ada pendapat lagi iklan yang gagal. Silakan Vanessa. Ya Ibu, menurut pendapat saya iklan kita kan memasarkan atau mengiklankan itu kan biar masyarakat itu tahu tentang produk kita. Jadi menurut saya kalau iklan yang gagal itu iklan yang membuat masyarakat tuh belum tahu mengenai produk kita gitu. Jadi kita udah mengiklankan tapi masyarakat tuh belum tahu tentang produk kita. Menurut saya itu iklan yang gagal seperti itu, Ibu. Terima Ya. kasih. Kalau dari Vanessa, iklan yang gagal itu kita sudah beriklan gitu ya, tetapi masyarakat tetap tidak mengetahui produk kita. Misalkan maybe ada survei kecil gitu, mereka tetap tidak mengenal produk kita. Itu dari Vanessa. Oke, terima kasih tadi yang sudah aktif. Saya kasih gambaran ya. Itu sebenarnya betul, yang sudah kalian jawab itu betul, menimbulkan kerugian ya finansial, kemudian tidak membawa manfaat atau tidak berefek, kata Adelina. Kalau kata Vanessa, sudah beriklan tetap saja brand kita tidak dikenal, ya itu gagal. Ya betul, tapi bisakah kalian bayangkan ada model-model iklan yang gagal, dia membuat produknya dikenal, tetapi dikenal karena alasan yang salah, begitu ya. Jadi ini kadang ada yang efeknya seperti ini. Jadi mari kita lihat contoh di sini. Iklan yang gagal, ini iklannya Dove. Nanti coba kalian search ya iklannya Dove yang dianggap rasis, sehingga membawa image dari brand Dove itu dia brandnya brand yang rasis. Bentuk sebenarnya Dove ini saya tahu maksudnya dia ini ingin menggambarkan bahwa justru kebalikannya ya, dia ingin menggambarkan bahwa produknya itu inklusif ya, cocok untuk segala jenis kulit. Tapi cara dia mengiklankan itu lihat, kalian bisa lihat di situ model iklannya berkulit hitam dengan baju warna coklat. Ketika baju coklatnya dia lepas ya, dia angkat, dia jadi baju warna krim terang dan modelnya pun berganti menjadi model kulit putih, begitu ya. Sebenarnya Dove ini bermaksud produknya ini cocok buat kulit hitam, kulit putih, tidak masalah, inklusif gitu ya. Tetapi justru orang-orang tanggapannya negatif kepada Dove karena ini mengingatkan mereka pada dulu zaman-zamannya masih rasis itu banyak orang-orang kulit putih yang membuat guyonan blackface. Kalian pernah dengar blackface enggak? Ada yang pernah dengar? Blackface itu orang kulit putih membuat wajahnya hitam seperti dakocan gitu ya. Terus dia bikin guyonan olok-olok gitu ya, maksudnya guyonan yang istilahnya menampilkan image negatif kepada orang kulit hitam gitu. Ya kalau di kita itu guyonan dakocan gitu ya, cuma ya mungkin dakocan itu rasis juga ya, guyonan dakocan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi efeknya tidak hanya tidak dikenal, tapi kadang-kadang dikenal menjadi merusak nama brand, menjadi negatif. Ya, seperti itu. Nah, ini juga yang dianggap rasis dari H&M. Ya, pastinya kalian sudah kenal brand ini. Dia ada punya hoodie dengan tulisan coolest monkey in the jungle gitu ya. Nah sayangnya dia pakai model kulit hitam, anak kulit hitam lagi ya.
Kenapa ini dianggap rasis? Karena ada image negatif bahwa kalau orang kulit hitam itu masih primitif, miskin, hidupnya di hutan gitu ya. Sehingga ini justru menguatkan anggapan yang salah itu ya. Plus monkey in the jungle, jadi dianggap seperti mengejek gitu ya. Mungkin ini sedikit cerita, dulu saya waktu SD itu punya temen dari Arab Saudi ya, namanya Ebtisam. Dia pertukaran pelajar gitu, sekolah di SD saya di Semarang waktu itu. Nah, menurut si Ebtisam ini ternyata juga dia pikir di Indonesia itu masih primitif, katanya masih tinggal di hutan gitu, makannya pakai daun pisang gitu. Dia kaget waktu sampai di Indonesia, oh ternyata ya udah kota juga, ada gedung-gedung, mobil dan sebagainya gitu ya. Ya jadi yang ini yang dimaksud ya. Ya, ada anggapan bahwa keturunan Afrika dan orang Afrika itu masih primitif, masih hidupnya di hutan gitu, miskin dan sebagainya, dan ternyata kata-kata hoodinya ini Coolest Monkey in the Jungle ini dianggap memperkuat stigma negatif itu, sehingga banyak konsumen yang menganggap iklan H&M ini rasis, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masalah yang ada di luar negeri. Kalau di Indonesia nanti silakan ya, bisa kalian kalau sebenarnya kalau kita mau diskusi bagus juga ya, kalian pernahkah melihat iklan di Indonesia yang justru akhirnya berdampak negatif bagi brand tersebut? Ada nggak iklan Indonesia? Ada nggak ya kalau iklan Indonesia? Ada kalian? Tahukah? Adakah iklan, tidak harus iklan dari Indonesia ya, iklan yang beredar di Indonesia yang ternyata justru viral, tapi viralnya karena memberi efek negatif bagi brandnya. Ada, Bu. Ya, coba Vicky. Maksudnya kamu ada contoh, Vicky? Lebih ke ini sih, Bu. Periklanan, bukan produknya yang ini, tapi iklannya kayak ini bukan iklan sih, Bu, kayak kejadian aja sih. Kan pernah Gimana? ada di sebuah Ya, pertandingan sepak bola atau di ya, UCL itu, Bu, yang pertandingan ya, terkenal UCL. itu. Nah, saat konferensi persnya Ronaldo, Mm, itu si Ronaldo menggeser sebuah botol Coca-Cola. Hanya sebatas menggeser dari samping sampai itu nggak kelihatan sama kamera. Dan itu ngefeknya itu di sahamnya Coca-Cola langsung merosot itu. karena Iya. apa, Vicky? Menurut Vicky kejadian itu? Kalau menurut saya karena ya itu tadi tokoh dari terkenal ataupun artis dari sepak bola tersebut itu menggeser sebuah produk Coca-Cola, padahal cuma geser sampai nggak kelihatan ke kamera. Gitu, Ibu. Oh, tapi Sampai sahamnya turun. dianggapnya si artis itu tidak menyukai produk tersebut, gitu Iya, ya? mungkin seperti itu, Ibu. Atau mengganggu pandangan di depan atau Oh, gimana. enggak. Oh, ya, ya. Ya, itu kejadian terkait dengan katakanlah influencer ya, ya yang memang ada di memang ini mungkin di luar veiled ads ya, tapi memang kenyataan di lapangan ya, tidak namanya digital ads ya, influencer tuh juga mempengaruhi ya. Mungkin kalian pernah tahu juga, kadang di YouTube atau TikTok ada influencer yang banyak followernya, ataupun tokoh seperti tadi ada Ronaldinho dan itu tokoh terkenal, kemudian dia memberikan istilahnya review negatif kepada sebuah brand dan akhirnya itu juga memberikan
efek negatif kepada brand tersebut, yaitu memberi efek yang mirip dengan failed ads. Jadi failed ads tadi bisa yang seperti kalian sebutkan, ini juga sama ya, ini mungkin kalian bisa tonton. Ya, ini juga sama, iklannya Gillette, kaitannya juga dengan rasisme juga. Nanti bisa kalian lihat. Ya. Ini. Kita setel bentar ya. Oke. Apa kok itu bisa failed ads gitu ya? Saya beri penjelasan sedikit. Kalau yang awal tadi kan kita iklannya iklan hard selling ya, artinya jelas itu iklan yang mencoba menjual produknya. Dove tadi jelas-jelas ada produknya, sampo apa sabun tadi ya, di sebelahnya ya, di sebelah modelnya. Kemudian hoodie, sudah jelas dia menjual hoodie. Nah, mungkin kalian juga sadar zaman sekarang iklan tuh nggak selalu hard selling ya, nggak selalu langsung aku punya produk, aku mengiklankan produk ini supaya orang suka dan membeli. Nggak selalu, kadang juga ada iklan-iklan soft selling yang tujuannya berbagai macam, tidak harus langsung mengarah ke penjualan produk. Ada yang tujuannya untuk membangun image brand gitu ya. Ada yang tujuannya untuk brand awareness, bikin orang penasaran sama brandnya, bikin orang ingin cari tahu lebih jauh tentang brandnya gitu ya. Nah, iklan Gillette ini tadi dia lebih ke arah iklan yang untuk bangun image dari brandnya Gillette. Seperti kalian tahu Gillette itu alat cukur ya, cukur yang tentunya untuk target utama dia kaum pria gitu ya, kaum pria. Dan kalau kalian perhatikan tadi iklannya itu mengenai bahwa apa ya, dia sebenarnya ingin nunjukin anti bullying, anti sexual harassment gitu ya. Tapi nah ini ingin menunjukkan kepedulian dia terhadap case itu gitu ya, terhadap kepedulian dia bahwa dia peduli anti bullying, dia peduli anti sexual harassment gitu. Nah, cuman kadang itu konsumen zaman sekarang tuh juga makin pinter gitu ya. Mereka
kadang sinis, julid, tidak suka dengan brand yang istilahnya sok-sokan, sok suci apa, tapi tidak ada follow up-nya ya, tidak ada kayak istilahnya permasalahan kayak gitu kan nggak bisa diselesaikan hanya dengan iklan-iklan kemasyarakatan ya. Nah, kalau orang barat nyebutnya PSA, public service announcement gitu ya. Iklan-iklan untuk mengajak kebaikan gitu. Ya, bukan iklan ya maksudnya ya gitu ya. Nah, mereka makin pinter, mereka nggak pingin cuma hanya berhenti di nampilin PSE aja, tapi apa aktivitasmu yang mendukung ke anti bullying dan anti sexual harassment itu kadang dianggap oleh konsumen tidak ada gitu. Terus kalau nggak salah dulu ada juga iklannya Coca-Cola ya yang mirip-mirip gitu bermasalah. Kayaknya tuh iklannya simple aja, dia di tengah lagi ini kayak ada massa memprotes-protes gitu ya, di tengah kayak mau bentrok antara massa dengan polisi gitu, terus nawarin Coca-Cola terus nggak jadi bentrok gitu. Nah itu juga tersinggung orang-orang gitu ya. Karena waktu itu memang lagi banyak pergerakan social movement ya di Amerika terkait kekerasan polisi juga ya isunya, sosial isunya. Ya mungkin maksudnya Coca-Cola itu aslinya mereka damai aja gitu ya, maksudnya ingin coba membawa komedi juga ke situ, tapi nah orang-orang malah tersinggung ya seperti itu. Tadi juga mirip-mirip seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini ya sebagai pengiklan kita harus belajar dari iklan-iklan yang gagal tadi ya, artinya harus peka terhadap social movement ya yang ada di sekitar Anda, isu-isu hot, isu-isu sosial ya yang sedang hot saat ini seperti apa, dan jika kalian ingin masuk ke ranah itu ya pastikan Anda tidak menyentuh hal-hal sensitif. Jika menyentuh hal-hal sensitif, pastikan tidak omong doang gitu ya. Ada kayak tadi dia pingin bikin anti bullying, anti kekerasan ya, anti kekerasan seksual. Terus ada nggak langkah dari brand Gillette ini kegiatan-kegiatan yang mendukung itu gitu ya. Nah itu harus dianukan juga ya. Nah maka apa sih strategi ads ya, digital ads, iklan digital yang efektif? Yang pertama market research ya, dan ini market research-nya itu karena sekarang makin dinamis, pasarnya juga makin dinamis, maka market research itu baiknya diadakan teratur, misalkan setahun sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Sehingga memastikan bahwa iklan Anda sampai kepada konsumen yang Anda targetkan dan konversi yang Anda targetkan juga tercapai ya. Setelah market research barulah Anda bisa memilih platform digitalnya Anda mau target ke platform yang mana ya. Tolonglah ya, ini sudah bukan zamannya lagi menyasar semua kalangan dan sebagainya, menyasar segala usia gitu. Ini sudah bukan zamannya lagi ya seperti itu. Akhirnya hanya menghasilkan iklan-iklan yang tidak tahu tujuan, malah tidak mengena ke semua kalangan gitu ya.
cara memastikan target marketnya bagaimana? Dengan bantuan tools. Sudah di sebelum UTS sudah dijelaskan bagaimana memastikan Anda target market Anda sudah tepat dengan bantuan tools. Coba. Nah, tadi kan Irsyad Dava, mana suaranya Dava? Halo Dava. Ayo Dava hadir enggak nih atau cuma login aja? Dava, halo. Mana suaramu? Atau kalau tidak bisa bersuara, chat. Oke, Dava saya lewati. Mungkin hanya login saja tapi tidak hadir ya. Tantri. Halo Tantri. Iya, Bu. Tantri Dwipa, Oktania. Halo. Suara saya terdengar atau tidak? Dengar, Bu. Oke. Menurut Tantri gimana nih? Misalkan punya suatu produk, taunya kita nyasar target market A gitu, caranya gimana? Kalau halo? Salah tidak dihukum ya, Tantri, silakan. Pendapat Tantri gimana? Buat bantu menentukan target market. Gimana Tantri? Halo? Permisi Bu, mohon maaf. Mungkin bisa diulang kembali soalnya Ibu. Gimana? Oh, Mungkin bisa diulang soalnya Bu. Bagaimana menentukan target market dengan bantuan tools marketing? Atau ya bagaimana menentukan target market gitulah. Target konsumen yang Anda sasar, bagaimana menentukan target konsumen yang Anda sasar untuk pemasaran digital. Mungkin kalau permisi izin menjawab Ibu. Ya, silakan Marcelo. Mungkin Ya, kalau dari Dava saya juga sendiri, udah resen. Ya, gimana Marcelo? mungkin kalau dari saya sendiri itu Mungkin pertama itu menentukan menentukan. target Bentar, pasar Dava. itu Marcelo dulu, Dava, gantian. Tadi sudah. Gimana? Silakan Mungkin kalau dari Marcelo. saya itu Bu, menentukan atau menganalisis persaingan di pasar. Setelah itu menjelaskan produk saya itu keunggulannya seperti apa gitu. Oke. Oke, menurut Marcelo dengan cara menganalisa pesaing, gitu ya. Oke, menurut Irsad gimana cara menentukan target market? Silakan Irsad. Dava.
Kalau menurut saya itu dengan ini Bu, harus menganalisa atau meriset target pasar, kebutuhan dari target pasar dulu. Terus Katakanlah kita belum tahu nih target pasarnya. Belum tahu target pasarnya, untuk nentuinnya gimana? bagaimana Ibu? Kalau itu kan kalau sudah tahu target pasarnya, baru kita analisa kebutuhan dia. Misalkan kita belum tahu nih target pasarnya yang mana, cara nentuinnya gimana? Kira-kira pendapat Dava? Mungkin dengan ini Bu, kayak meriset dari ini Bu, orang-orang dari yang membutuhkan target tersebut, yang membutuhkan dari produk kita itu Bu. Melakukan riset pasar gitu ya, siapa yang kita Ya, punya produk ini, yang tertarik siapa gitu. Iya Ibu. Oke, terima kasih dari Marcelo dan Dava. Dari Tantri ingin berpendapat kah? Silakan ya kalau ada pendapat dari Tantri. Tadi dari Marcelo pendapatnya tadi dengan apa Marcelo lupa? Dari Irsa tadi dengan melakukan riset pasar. Dari Marcelo tadi dengan menganalisa pesaing. Ya, itu juga bisa ya. Itu cara Anda riset lapangan. Anda bisa yang pertama melakukan riset pesaing. Kemudian dari situ Anda jadi tahu target pasarnya si pesaing. Sekarang tinggal Anda putuskan apakah Anda juga akan menarget pangsa pasar yang sama atau yang serupa dengan pesaing, misalkan seperti itu. Keuntungannya dari situ apa? Karena namanya produk pesaing, pasti produknya mirip-mirip ya dengan kita, ada kemiripan, dan produknya kemungkinan menyelesaikan permasalahan yang sama, memberikan solusi dari permasalahan yang sama. Nah, artinya apa? Kalau kita riset pasar, itu pasarnya kita udah tahu dia memang jelas tertarik dan membeli produknya karena dia membeli produknya pesaing gitu ya. Kalau yang dari Irsa juga ada betulnya juga, bisa jadi Anda untuk mengetahui target market ya misalkan menyebarkan survei, angket ya, sampel, kalau ada sampel produk mungkin kalian pernah lihat di pusat-pusat perbelanjaan atau keramaian ada yang menawarkan sampel produk, kemudian dari situ ada nggak yang membeli produknya setelah dikasih sampelnya. Tuh. Ya, selain sampel produk mungkin kalian pernah melihat sales-sales yang ada di lapangan memperkenalkan produk baru. Nah, kemudian ketika Anda membeli, dia akan mencatat data Anda atau minta foto Anda dan sebagainya, ada survei kecil, ya itulah salah satu riset ya. Dengan mengadakan event juga bisa, terus dari situ diriset pendapatnya tentang produk Anda, pendapat peserta event tentang produk Anda. Biasanya produknya ini produk-produk baru ya, masih soft launching dan sebagainya, dan tergantung dari feedback dari pasar bisa jadi akan ada penyesuaian terhadap produknya. Nah, selain dari itu, yang tadi saya bilang pakai tools, misalkan Anda mau beriklan secara digital nih, siapa ya sasaran iklan digital saya? Ya. Penerapannya bisa pakai salah satunya bisa pakai cara Marcelo tadi. Caranya gini, namanya brand Anda atau produk Anda yang mau diiklankan secara digital, pastikan harus punya keyword gitu ya. Keyword untuk brand tersebut. Caranya nentuin keywordnya bisa dengan analisa pesaing. Pesaing dengan produk yang serupa, keyword yang dia pakai untuk beriklan apa saja gitu keywordnya. Kemudian itu bisa Anda masukkan ke Google Trend
ya, keywordnya yang punya pesaing itu, nanti akan kelihatan di Google Trend itu orang-orang yang nge-search keyword itu yang seperti apa, umur berapa, lokasinya di mana, dan laki-laki atau perempuan, kebiasaan online-nya seperti apa, nanti bisa kelihatan. Dari situ Anda bisa memilih target pasarnya, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah selain dengan yang disebutkan Marcelo dan Irsad, yaitu langsung riset lapangan, bisa juga dengan bantuan tools Google Trend, dengan riset pesaing secara online, meriset keywordnya Anda masukkan keyword yang Anda pilih untuk diamati, masukkan ke Google Trend, di situ akan ketahuan orang-orang yang tertarik nge-search tentang keyword itu, karakteristiknya, demografisnya seperti apa gitu. Nah, silakan Anda praktekkan ya. Kemudian tadi selain melakukan market research ya, membuat elemen dan elemen yang kreatif ya. Elemennya bisa berupa maskot, logo, warna ya, warna font, lagu ya. Sehingga digital ad Anda atau iklan digital Anda unik, menarik ya, bikin konsumen penasaran, bikin konsumen teringat terus ya, dan akhirnya membuat konsumen mengenali produk Anda ya. Mungkin Anda bisa lihat iklan-iklan di sekitar Anda, mungkin ada yang apa sih, lagunya terngiang-ngiang sehingga Anda ingat ya. Ini saya tidak tahu bisa disebut iklan digital atau tidak ya, tapi kalian ingat nggak dulu pernah tahu bulat itu viral ya? Itu awalnya kan viral karena ininya ya, toanya itu yang tahu bulat gitu ya, bilangnya apa, digoreng di atas mobil apa gitulah. Itu buat menurut orang-orang, ternyata menurut konsumen waktu itu unik dan mudah kayak masuk di kepala gitu ya, sehingga akhirnya jadi banyak dikenal. Walaupun nggak lama ya viralnya, sekarang sudah biasa, sudah tidak viral dulu gitu. Nah, pastinya selain contoh itu juga ada iklan-iklan lain yang dari logonya, dari desainnya, desain iklannya, dari lagu backsound-nya juga ada yang membuat Anda teringat-ingat. Nah, itulah kreatif elemen yang efektif ya. Kemudian buatlah tawaran yang menarik, tawaran yang bagus, sehingga konsumen Anda tuh merasa untung banget beli produk ini gitu ya, karena tawarannya tuh bagus banget gitu. Mungkin Anda ada iklan di marketplace ya, di transportasi online, menawarkan lagi promo mungkin 10-10, 9-9, 11-11, 12-12, yang ketika Anda membeli produknya pada saat waktu promo itu Anda merasa kayak lagi banget atau untung banget udah beli produk ini pada saat promo dan sebagainya ya. Dan dari situ sehingga membuat pelanggan ini senang untuk membeli produk Anda lagi dan lagi ya. Yang keempat, iklan yang efektif ya tentunya menjelaskan keunggulan-keunggulan dari produk tersebut. Dan yang terakhir, gunakanlah testimoni, review ya, ataupun
kasih ke influencer, suruh dia nge-review produknya gitu. Sehingga ini akan menjadi iklan dari mulut ke mulut ya, walaupun sekarang mulut ke mulutnya tidak secara langsung, tapi tetap pakai mulut, tapi lewat sosmed, lewat YouTube ya. Dan ini adalah salah satu elemen penting dalam membuat iklan yang efektif ya, karena akan juga membantu membangun kepercayaan terhadap brand Anda dan meningkatkan rasa ketertarikan terhadap brand Anda ya. Kalau Anda bisa membuat image di mana oh ternyata banyak orang yang suka sama produk Anda, nah nanti akan, apalagi orang-orang yang suka itu punya influence ya, punya banyak follower, punya banyak pengagum, maka nanti orang-orang yang follower dan pengagumnya itu kurang lebih akan mengikuti. Makanya ketika ada produk launching, kadang seolah-olah tuh semua nge-review produk itu gitu ya, semua membicarakan produk itu. Nah, itu salah satu strategi iklan yang efektif. Jangan dikira itu sepenuhnya organik ya, ada yang memang benar-benar brandnya yang membangun situasinya, sehingga ketika dia ngeluarin produk seolah-olah banyak yang tertarik, banyak yang nge-review, banyak yang membicarakan. Gitu. Nah, keuntungannya apa sih beriklan secara digital? Sebenarnya dengan beriklan digital itu jangkauannya semakin luas dan akan lebih mudah dikenali oleh banyak orang. Ya. Dan akan meningkatkan kesempatan bisnis ketika iklannya itu tepat targetnya. Gitu. Dan dengan iklan digital, karena ada bantuan tools, bantuan kecerdasan buatan juga, sekarang iklan digital itu kalau Anda sudah pernah coba beriklan, Anda bisa langsung pilih ya, iklannya itu akan ingin Anda tampilkan ke audiens usia berapa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu, interestnya yang seperti apa. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa Bu tahu mereka tahu audiensnya, padahal audiensnya kan di balik layar smartphone atau laptop ya, kita kan nggak tahu gitu. Ya karena mereka taunya dari yang namanya cookies yang ada di browser, cookies. Mungkin kalian pernah dengar cookies. Cookies itu menyimpan data-data Anda ya. Jadi Anda kan pasti semuanya punya akun Google, pasti punya akun sosmed ya, punya akun Microsoft juga ada akunnya, kalau Anda yang lebih ke arah Microsoft, Apple ID. Nah, dari akun itu Anda pasti ngisi tanggal lahir, ya, ngisi jenis kelamin, ya, ketika Anda men-setting atau mendaftarkan akun. Terus, bahkan ada beberapa platform digital yang Anda bisa memilih topik-topik yang menjadi point of interest Anda. Jadi Anda tuh tertariknya topik-topik apa, Anda bisa milih. Ya, kalau mereka sih bilangnya supaya apa-apa yang mereka tampilkan sesuai dengan preferen Anda, ya, sesuai dengan Anda tertariknya di topik mana. Gitu. Nah, tapi mereka kan sebenarnya nyimpen data itu ya. Mereka punya data tanggal lahir Anda, data jenis kelamin, data ketertarikan Anda. Plus mereka juga bisa melacak aktivitas digital Anda gitu. Ya, jangankan melacak situs-situs web mana aja yang Anda kunjungi. Mereka bisa melacak kok. Kamu pergi kemana aja hari ini? Ada yang pernah tahu? Ya, jadi kalau yang punya pasangan bingung pasangannya selingkuh atau enggak, benar di lokasi ini atau enggak,
Kalau tahu caranya bisa, nggak perlu pakai ribet-ribet, udah tercatat semua itu dan mudah diakses untuk melihat. Ya, ngeri sedap ya. Nah, tapi dengan itu, dengan adanya semua, sebenarnya nggak ada rahasia lagi ya di antara kita sudah terlacak. Jadi iklan pun bisa menarget ya, karena dia tahu lokasi Anda, istilahnya area kekuasaan Anda di mana gitu ya. Sehingga misalkan produknya memang menarget ke konsumen di area-area yang sering Anda kunjungi, ya maka Anda akan dapat iklannya. Pernah nggak lagi di mana gitu, terus notif promo buy one get one, nah, ternyata lokasi produknya ada di dekat Anda, gitu-gitu kan. Ya jangan salah, itu dia juga mencatat lokasi Anda ya, tidak hanya asal tidak memang pakai teknologi ya towernya itu yang ada di dekat situ Anda di ini, tapi juga lokasi Anda diketahui, oh Anda posisinya di sini dan mereka menyimpan historinya. Oke, jadi itu dengan bantuan tools-tools digital saat ini bukan hal yang sulit untuk langsung target. Aku pingin iklan aku dilihat orang di lokasi ini, usia segini, cowok cewek, ketertarikan dia bla 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 gitu. Anda kalau mau super spesifik, it is very possible, sangat-sangat mungkin. Jadi sayang banget kalau Anda nggak bisa atau nggak tepat ketika menarget. Nah, keuntungan lainnya tentunya akan meningkatkan penjualan ya, karena prospek-prospek bisa terkonversi jadi konsumen, pelanggan. Konsumen bisa terkonversi jadi pelanggan. Gitu. Dan meningkatnya daya saing bisnis Anda dengan Anda menguasai periklanan digital juga akan meningkatkan keunggulan dan daya saing Anda. Ya. Kemudian membuka peluang-peluang bisnis baru, ya, sehingga keuntungan-keuntungan bisnis yang menjanjikan juga dapat Anda jangkau. Itu ya. Tipe-tipe digital ad apa aja sih? Iklan-iklan yang berkaitan dengan search engine. Ya. Search engine zaman sekarang tidak hanya ada di browser, tidak hanya ada di Google atau Bing, ya, tapi search engine juga ada di hampir semua produk digital. Ya Pak, iya, coba ya. Kalian perhatiin deh, mau marketplace, mau Grab, Gojek, Shopee, Lazada, apa aja produk zaman sekarang biasanya ada fitur search. Dengan adanya fitur search otomatis ada search engine dan disitulah kesempatan untuk menempatkan iklan digital sebetulnya ya. Jadi nggak usah bingung kalau Anda punya produk digital yang ada fitur search-nya, itu kesempatan Anda bisa menempatkan iklan digital di situ sehingga akhirnya Anda mendapat revenue tambahan, yaitu revenue dari orang yang memasang iklan di produk Anda. Kemudian display ads, iklan yang ditampilkan, ya ditampilkan biasanya iklan-iklan display ads ini kalau dengan kalau iklannya iklan digital sekarang animasi dan interaktif gitu ya. Display ad-nya tidak hanya sekedar foto gitu. Walaupun memang masih ada ya iklan-iklan yang bentuknya displaynya foto-foto gitu. Kemudian sosial media ad, iklan-iklan yang ada di sosial media. Native advertising, iklan yang ada di, kalau native dalam digital ini kaitannya dengan mobile phone, ya mobile phone, ya iklan-iklan yang iklan natif Android, iklan natif iPhone, gitu ya, dan remarketing. Iklan natif advertising ini juga bisa berarti iklan yang bukan
remarketing ya, iklan yang untuk pertama kali beriklan. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah ini ya, ini search engine marketing seperti ini ya iklannya. Kemudian display ad, ada yang modelnya out of home advertising atau sering disebut outdoor advertising, outdoor media, iklan outdoor ya. Pernah nggak? Saya yakin pernah kalian lihat layar besar di jalan-jalan terkenal di Surabaya, terus itu bentuknya kayak TV gitu, terus ada iklan produk-produk di situ, iklan bergerak gitu ya, animasi ataupun iklan pendek, movie pendek gitu. Ya itulah outdoor media ya. Iklan-iklan ini Anda lihat di pusat-pusat keramaian, jalan raya, ya, fasilitas-fasilitas umum, ya, dan sebagainya. Dan ini juga bisa iklannya yang place-based media, jadi memang dia ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu, ya. Dan ini jenisnya ada billboard, street furniture, transit, dan alternatif. Ya. Kalau street furniture itu, misalkan dia shelter bus itu ya, shelter bus, tapi di situ juga ada iklannya gitu. Terus ada iklan yang sekarang masih ada nggak ya? Dulu tuh ada model iklan-iklan yang nempel di lampu-lampu jalan, lampu penerangan jalan. Sekarang nggak tahu masih boleh atau tidak model iklan yang seperti itu. Ya, nempel di kios-kios yang ada di mall. Telepon booth sekarang udah nggak ada ya di Indonesia. Iklan yang nempel di itu apa sih, mesin minuman otomatis itu juga kadang ada iklannya. Ya. Kalau transit advertising ini dia iklannya nempelnya di kendaraan-kendaraan, nempel di truk, nempel di mobil, mungkin ada tuh yang satu mobil dikasih stiker iklan full, juga saya pernah lihat kayak gitu. Ya. Transit advertising bedanya dengan place-based advertising, tentunya kalau place-based dia nempel di suatu tempat dan diam. Kalau transit advertising dia memang tujuannya supaya dia nempel di sesuatu yang bergerak dan berkeliling sehingga bisa dilihat banyak orang pada lokasi banyak lokasi, multiple lokasi ya. Kalau di Jakarta juga ada ini ya, apa KRL itu juga ada iklannya di situ. Di kereta api ada iklan juga, taksi ya tuh. Kemudian, nah iklan outdoor ini tentunya ada versi digitalnya juga. Nanti ada contoh-contoh gambarnya. Dan industri ini industri yang cukup berkembang di Amerika. Artinya banyak yang pengiklan yang tertarik menggunakan media digital out of home ini. Jadi dia iklan yang outdoor tetapi digital. Tuh, seperti apa sih iklan outdoor tapi digital? Ya seperti yang saya contohkan tadi, billboard tapi isinya bukan foto atau billboard 2 dimensi yang biasa diam gitu, bukan, tapi billboardnya berupa layar LCD sehingga diisi iklan yang bergerak. Ya. Kemudian ada yang modelnya digital screen seperti ini, ya. Ini biasanya berisi video message, ya.
Kemudian ada iklan yang digital screen dan interaktif. Anda bisa tekan layarnya dan berinteraksi. Nggak usah jauh-jauh, kalau kalian pernah ke rektorat, itu di tengah tuh ada screen, itu Anda bisa sentuh-sentuh ya, Anda bisa lihat-lihat informasi di situ. Mungkin kalian nggak pernah kepikiran nyoba kan di situ. Kemudian ada lagi yang lebih canggih, yang terbaru, tidak hanya interaktif layar digitalnya ini, tapi juga ada sensor-sensor dan face recognition ya, pengenal wajah, sehingga dia bisa menampilkan diri Anda. Misalkan contohnya gini, di luar negeri itu sekarang sudah ada model yang dimana kalau Anda berdiri di depan interaktif digital screen itu, Anda bisa nyoba baju yang ditawarkan, wajahnya wajah Anda, badan Anda, cuma bajunya diganti jadi baju yang ditawarkan pusat perbelanjaan itu, gitu. Sepatu, ganti kacamata, ganti make up. Ya kalau ganti make up di Shopee, di Lazada sekarang juga sudah bisa ya. Nah, tapi ini pakai digital interactive screen. Terus selain itu, kalau face recognition tuh dia juga bisa mengenali raut wajah Anda, apakah Anda sedang marah, senyum, atau sedih. Nah, juga nanti di situ iklannya bisa menyesuaikan. Kalau Anda lagi marah, dia kata-katanya nyapa Andanya beda dengan kalau Anda lagi senang, lagi sedih gitu. Sehingga dengan adanya iklan yang sudah interaktif dengan pengenalan wajah dan kecerdasan buatan ini membuat brand bisa memposisikan seolah-olah dia itu sangat memahami dan mengenal konsumennya. Tuh. Lebih dekat lah, membuat image bahwa brandnya itu dekat dengan konsumen. Ya. Oh ya, dan kelebihan laginya dengan adanya digital out of home, dia bisa diprogram untuk membuat beli di tempat saat itu juga. Ya, ini pasti kalian pernah lihat di McD, di kayak KFC, ada kan ya, yang kalau sekarang belinya nggak usah ngantri di kasir, Anda bisa langsung pilih-pilih produknya, terus bayar, bisa bayar pakai QRIS atau pakai kartu. Sama yang di luar negeri itu juga yang tadi yang bisa nyoba fashion, ya bisa nyoba pakaian, itu juga bisa langsung bayar di situ. Dan ini yang membuat juga digital ads itu sangat menarik ya, karena bisa diotomatisasi untuk langsung menggiring orang yang tertarik dengan iklan Anda digiring ke arah membeli produknya, gitu ya. Nah, kemudian juga dengan adanya bantuan pemrograman juga membuat lebih mudah disesuaikan dengan konsumen Anda. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada yang bisa mengenali raut wajah, dia lagi sedih atau marah. Ada juga yang bisa disesuaikan dengan preference dari konsumennya, kesukaan atau ketertarikan dari konsumennya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ya, ini kelebihan-kelebihannya ya, digital out of home ads. Ya. Dia bisa saja diprogram untuk aggregate supply. Ya, jadi inventory di marketplace terhubung dengan inventory sesungguhnya yang ada di gudang Anda. Ya, tentunya ini
harus terintegrasi sistem dengan ERP ya, ataupun dengan sistem sistem yang ada di perusahaan Anda atau di brand Anda, gitu ya. Jadi bikinnya nggak cuma toko digital, iya, nyebutnya apa ya itu, flagship ya, kayak tadi ya, penempatan digital interaktif. Dengan adanya dia bisa mengotomatisasi penjualan, berarti kan dia sebenarnya tidak hanya iklan tapi langsung sekaligus jadi toko gitu ya, ataupun stand Anda di mana konsumen bisa langsung beli di situ tanpa perlu ada pegawai atau apa yang nungguin, yang melayani gitu ya. Jadi seperti yang ada di KFC, McD, juga yang saya ceritakan tadi, yang fashion, iklan itu ya sekaligus toko. Nah, dengan itu namanya toko kan dia pasti ada inventory online-nya ya, inventory, dan ini kalau yang bagus dia terintegrasi dengan inventory offline. Jadi datanya itu up to date gitu. Data stok yang ada di si iklan itu tadi memang sesuai dengan yang tersedia di lapangan. Ya, ini disebut aggregate supply ya. Jadi sehingga dengan begitu akan memudahkan dari diri si perusahaan atau diri Anda sebagai pengusaha untuk mengatur budgetnya dan juga mengatur matriks dari performa marketingnya, gitu. Nah, dan dengan itu namanya iklan digital akan menghasilkan alur kerja yang lebih efisien juga, ya, dengan jumlah tim yang kecil, dengan bantuan tools-tools, ya, software-software, bisa melaksanakan marketing campaign yang rumit ya dan dinamis. Ya, karena iklannya juga digital, tidak harus timnya tidak harus selalu offline maksudnya. Jadi bisa jadi dia timnya dari lokasi yang berjauhan tapi bekerja bersama. Dengan itu Anda bisa lebih fleksibel mendatangkan ekspor ya dalam tim marketing Anda. Ya. Kalau Anda tahu kalau di luar negeri namanya digital marketer itu kadang dia kerjanya dari rumah gitu ya, ataupun dari mana gitu. Makanya kadang ada bule-bule itu yang kelihatannya kok kayak dia traveling terus ya, kapan kerjanya ya, karena dia digital marketer gitu. Dia sambil kerja bisa sambil traveling, yang penting ada koneksi internet seperti itu ya. Kemudian data inform purchasing, nah ini tadi sudah saya sebutkan. Dengan adanya tools-tools saat ini, Anda bisa menarget dengan sangat spesifik, dengan sangat tepat target marketnya, sehingga keputusan konsumen untuk membeli itu tidak berdasarkan intuisi Anda, tidak berdasarkan nebak-nebak, tapi benar-benar Anda rancang sedemikian rupa ya, mengarahkan konsumen untuk membeli ya. Konsumen yang Anda targetkan itu sendiri memang sudah konsumen yang berpotensi besar untuk tertarik membeli produk Anda gitu. Termasuk di mana ad-nya ditempatkan dan sebagainya, itu bisa dirancang. Ya, ini juga tadi sudah disebutkan juga inventory. Jadi kalau Anda mau transparan menyebutkan stoknya berapa,
juga bisa Anda tampilkan. Ya, Anda tampilkannya tentunya tidak ke semua segmen pembeli, ya. Dan stoknya ini juga maksudnya data stok dan pricing bisa Anda kontrol, ingin Anda tampilkan jumlahnya berapa, harganya berapa, ya. Ini mungkin kaitannya dengan produk-produk dengan volume besar, ya. Saya ambil contoh, ya, misalkan teman saya itu dia pengusaha produk-produk elektronik, ya. Kalau Anda tahu, ternyata produk-produk elektronik itu ada beberapa level harga, tergantung kepada jenis pembelinya. Ya, kalau untuk pembeli individu, ya, pembeli retail kayak kita gini, harganya segini. Nanti untuk distributor harganya beda lagi. Untuk reseller dengan tingkatan level segini harganya beda lagi. Jadi dia punya beberapa level harga. Ya, dan inventory yang disisihkan untuk distributor, untuk pembeli retail, untuk reseller itu juga diatur. Nah, ini yang dimaksud dengan discoverable inventory, dan dengan adanya sistem informasi, ya, dengan adanya perangkat lunak, software-software, ini bisa Anda atur secara digital, bisa diotomatisasi, ya. Kemudian adanya inventory yang dikurasi, ya. Anda bisa menampilkan produk-produk yang sesuai dengan preferensi dari pembeli Anda. Dan kalau Anda perhatikan di marketplace saat ini sudah naik tingkat lagi, ya. Selain dia bisa menampilkan produk-produk yang sekiranya, inventory yang sekiranya Anda akan tertarik, dia juga bisa menampilkan produk-produk yang disukai oleh influencer favorit Anda. Itu mungkin kalau kalian perhatikan, ya. Jadi di situ ada barang-barang yang direkomendasikan oleh katakanlah Raffi Ahmad, gitu, ya, Nagita, gitu, dan sebagainya. Kemudian model-model OOH, iklan outdoor yang konvensional. Ini ada beberapa, ya, tapi saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena fokus kita di iklan digital, ya, digital ads. Ada iklan konvensional yang nempel, yang ada di udara, gitu, ya. Bisa dalam bentuk apa? Dalam bentuk iklan balon, gitu, ya. Mungkin kalian pernah tahu iklannya melayang-layang gitu. Balonnya besar pastinya, bukan balon-balon kecil gitu. Dan iklan billboard biasa, iklan spanduk-spanduk iklan, gitu, ya. Iklan brosur dan sebagainya, ya. Kemudian ya, ini iklannya 2 dimensi, ya. Ini ditempelkan. Kalau iklan digital biasanya pakai LED dan itu bisa bergerak, beranimasi, gitu, ya. Ya, contoh-contohnya. Nah, ini, ya, native advertising. Biasanya medianya berbayar dan mengikuti formatnya sesuai platform, ya. Kalau Instagram, ya Instagram ad, YouTube ad, gitu, ya. Facebook ads, dan ketentuan ini pasti mengikuti dari platform masing-masing, ya. Mulai dari ukuran iklannya, layoutnya, ya, sampai bentuk gambar atau video.
Ya. Ini contoh-contohnya content recommendation yang ada di platform-platform marketplace. Ya, ini disebut promoted listings. Ya. Dan ini biasanya menjadi fitur, memang fitur bawaan dari marketplace ya. Anda punya toko di marketplace, dia langsung punya fitur, dia bisa merekomendasikan, misalkan katakanlah pelanggan Anda beli produk A, langsung kalau dia beli produk A, dia akan direkomendasikan produk F dan J dan X, karena dia sudah punya algoritma sendiri. Kalau tertarik dengan produk A, kemungkinan dia akan tertarik dengan produk F dan J dan X itu tadi. Kok bisa tahu, Bu? Ya, dia sudah mengamati, dia sudah punya datanya pada intinya, dia sudah punya data, bisa dari data penjualan Anda sendiri, ya bisa jadi ada algoritmanya itu dia mempelajari yang mirip-mirip gitu ya. Sama kayak riset pesaing, bedanya riset pesaingnya ini dilakukan oleh algoritma pemrograman ataupun kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan sih ini, pakai algoritma kecerdasan buatan untuk menampilkan rekomendasi. Ya. Kemudian ada paid search ads ya, Google Ads. Ini kan iklannya memang Google-nya ya menawarkan iklan di situ. Invite units, invite ads, iklan yang ada di wall atau timeline dari sosial media yang biasanya home-nya Anda gitu ya, akan muncul di feed dari sosial media ataupun platform tersebut. Ya. Mungkin Anda lagi browsing reels, di antara reels-nya itu ada yang iklan gitu ya. Anda lagi browsing postingan di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu di sela-selanya ada yang iklan. Itu native ads ya. Konten ini yang tadi dan custom ad. Kalau remarketing itu iklan yang ditargetkan kepada sudah orang-orangnya itu sudah mengunjungi website ataupun channel online Anda, dan Anda ingin membuat mereka mengunjungi channel online Anda yang lainnya. Ya, misalkan Anda punya channel online 3. Si pengunjung ini dia sudah mengunjungi channel online kedua. Anda ingin dia juga mengunjungi channel online pertama dan ketiga. Itu bisa kayak gitu ya. Misalkan Anda punya web, kadang tuh modelnya gini, Anda punya akun sosial media, brandnya punya akun sosial media, terus dia akan mengajak konsumennya untuk mengunjungi website ataupun marketplace officialnya dia. Ya, pasti tujuannya untuk digiring ke arah membeli produknya. Misalnya seperti itu, ya. Atau sekarang juga bisa ini ya, digiring ke WhatsApp. Itu juga bisa, di situ nanti di WhatsApp bisa tanya-tanya, pesan dan sebagainya. Contohnya. Sekarang juga ada iklan yang bisa dipakai gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh digital ad yang efektif. Iklannya Coca-Cola. Kalian bisa lihat di rumah ya. Saya lanjutkan dulu ke selanjutnya. Selain jenis-jenis iklan tadi ada copywriting, juga sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilupakan dalam periklanan digital maupun iklan konvensional ya. Dari zaman
nenek moyang ini sudah ada ya yang namanya copywriting, adalah bagaimana cara menulis kata-kata yang membujuk rayu ya, bikin konsumen teralihkan dunianya sehingga tertarik dengan produk Anda, termotivasi untuk melakukan sesuatu, misalkan nge-like, nge-share, ya, komen, ataupun membuat mereka tertarik mengunjungi dan akhirnya mengunjungi website dan akhirnya membeli misalkan gitu ya, mengklik sebuah link, mendonasikan ya. Dan ujung-ujungnya tentunya mempengaruhi orang untuk membeli produk Anda. Ya, copywriting ini bisa tulisan yang ada di digital ad Anda, ada di iklan digital Anda, atau bisa juga memang bentuknya artikel berita di media massa. Gitu ya. Ini juga termasuk tidak hanya tertulis ya, bisa jadi bentuknya diomongin, kayak maksudnya iklan radio ya, iklan yang di YouTube channelnya influencer dia ngiklanin produk Anda gitu ya, baik itu dengan hard selling maupun soft selling gitu, bisa di situ. Dan biasanya kalau ini tidak dihandle sendiri ya, biasanya memang ada, kita punya tim yang memang dia itu ahli di copywriting. Nah, di kalian ada enggak yang punya bakat di sini? Kalau kalian punya bakat copywriting, saya sangat menyarankan kalian mengasah dan cobalah kalian freelance. Freelance kan di freelancer.com, apa itu ya. Jangan salah loh, ada yang banyak orang-orang luar negeri itu income mereka dari situ aja, dari nulis, dari copywriting. Itu udah bisa tinggal traveling sambil kerja, karena kerjaan dia kan nulis, bisa dari mana aja, kapan aja gitu ya. So kalau kalian punya bakat copywriting, tolong kalian asah, kalian bisa ikut workshop ya, dan kalian kembangkan, kalian bisa coba. Mungkin awalnya nawarin ya, saya bantu copywriting, mungkin punya produk, punya temen ya. Kalau sukses jadiin portfolio, dari bangun portfolio, Anda sudah punya portfolio, Anda bisa tawarkan jasa Anda yang berbayar gitu ya. Nih ya contoh-contoh copyright. Makan di pizza time, puas dan tidak menguras kantong. Indomie pedas mampus abang adik, bikin garuk-garuk kepala ya, dan sebagainya. Selain dari copywriting juga elemen penting itu foto ya. Ada orang bilang katanya belanja online itu belanja foto ya, karena kadang yang bikin kita tertarik itu fotonya. Kalau pas barangnya sesuai foto, alhamdulillah seneng ya. Kalau pas nggak sesuai ya itu yang nyebelin tuh ya. Maka dari itu foto jadi salah satu elemen yang sangat penting untuk pemasaran digital. Ya fotonya tentunya bukan foto sembarang foto, tapi foto produk, foto iklan, foto komersial ya. Dan ini kalau di awal-awal jangan menganggap untuk menghasilkan foto yang bagus itu harus pakai kamera yang bagus ya, walaupun tidak menyangkal, tidak memungkiri bahwa kamera bagus pastinya menunjang ya, tapi sebenarnya kalaupun Anda nggak punya kamera bagus, pakai kamera HP pun bisa sebenarnya ya. Nah, terus yang lain-lainnya juga, artinya di luar kamera, lighting, background, diffuser lah, terus ada apa itu tidak harus
Anda beli alat-alatnya, ya, Anda bisa pakai apa aja yang ada. Lighting kalau perlu pakai lighting alami, sinar matahari, gitu ya. Nah, ini kebetulan saya punya temen fotografer memang, dan dia juga udah biasa ngajarin untuk fotografer komersial. Dia bilang itu, salah satu triknya itu kadang ada yang dia sebut golden hour, ya, di mana sinar-sinar alami itu paling bagus kalau di foto-foto pada jam itu. Ada yang tahu kah di sini golden hour-nya foto? Sudah ini ya, sudah waktunya sudah habis. Baik, ini ya. Teknik-teknik fotografi juga penting, ya. Yang perlu kalian tahu, lighting. Syukur-syukur Anda punya alat yang memadai, tapi ingat kalau Anda nggak punya, Anda bisa pakai sinar alami atau sinar yang seadanya. Yang perlu diperhatikan ada golden hour kalau sinar alami. Kalau di luar golden hour, kalau pas terang-terangnya sinar matahari, triknya adalah tidak pakai sinar matahari langsung, ya, tapi pakai sinar matahari dari jendela gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu terang. Terus angle untuk fotografi komersil, fotografi produk, ya, ada dari depan, dari samping, dari atas. Kalau terutama untuk food fotografi sering dari atas gitu ya. Editing juga penting untuk ngeditin komposisinya, pewarnaannya bisa. Cuman pesannya kalau editing jangan sampai terlalu jauh dari aslinya, sehingga produknya nanti ada yang kecewa warnanya apanya gitu, kok nggak sesuai dengan foto gitu. Nah, terus untuk peletakan, ya, ini kalian bisa pakai di HP itu gridnya, nyalain aja gridnya, ya. Kalau di tengah berarti itu center, tapi ada yang disebut rule of third. Rule of third itu ya kalian bisa agak geser ke kiri atau ke kanan, ya, ini ya, sehingga ada di tengahnya, ada di tengah sini atau tengah kiri atau tengah kanan. Ini tengah kiri, yang ini tengah kanan. Tuh, rule of third. Ya, komposisi, ya ini silakan kalian baca, dan saya yakin kalian banyak yang pinter fotografi, videografi. Kalau banyak yang tertarik untuk mempelajari itu, silakan. Kalian ada bisnis digital club, itu tolonglah diaktifkan ya. Kalian bisa adakan tuh workshop foto komersial, foto produk ya. Itu buat kan buat menunjang kalian juga kalau kalian nantinya masuk ke arah digital marketing ya, atau ke arah entrepreneur, digital startup gitu ya. Oke, ini tugasnya membuat satu halaman A4 iklan tentang produk favorit Anda, atau boleh melanjutkan project yang sebelum UTS. Artinya kan kemarin sudah bikin websitenya, sekarang bikin iklannya ya. Bukan iklan websitenya, tapi ya tentunya boleh Anda kasih link yang ngarah ke website, boleh pakai QR code, tapi iklan produk yang sudah Anda jadikan website itu. Oke. Sedikit sekitar kelebihan 4 menit ya, nggak apa-apa ya. Gimana, adakah pertanyaan tentang tugasnya? Oke. Nanti materinya saya kirimkan lewat PJ kelas ya, sama tugasnya juga. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, ayo sebelum kita akhiri tolong on cam. Oh, Rizky, silakan Rizky. Gimana? Izin bertanya, Bu, tugasnya individu atau kelompok, Bu? Oh iya. Nah, kemarin kelompoknya berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? Rizky. Di kelas satu kelompok berapa orang dan Ada 5, Ibu. 5 orang satu kelompok. Oke. Yang nggak apa-apa tugas kelompok. Tugas kelompok ya, silakan membuat iklan digital. Bukan, membuat iklan dengan ukuran A4 ya. Digital maksudnya bisa dalam bentuk poster digital atau flyer atau dan sebagainya. Oke. Menjawab pertanyaan Rizky, tugas kelompok. Silakan, ada pertanyaan lagi? Jika tidak, tolong di on cam dulu sebentar untuk screenshot. Ayo, ayo. Ya. Oke. Nah. Oke. Ayo. Vicky, Tantri, Arhan, Ratnamei, Syifa, Zorif, Vanessa. Oke. Syifa, Zorif. Oke, yang belum ada respon Vicky, Adelina, Syifa, Zorif, sama Vanessa. Oh, Vicky udah. Oke. Udah. Saya sudah, Bu. Ya, sudah. Vanessa, Zorif, Laga. Oke. Ya. Vanessa, oke, udah muncul Vanessa, udah muncul. Laga sama Zorif, silakan kalau memang tidak bisa on cam bisa resend. Masih karena tidak. Oke. Saya screenshot ya. Sebentar. Oke, terima kasih banyak. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikerjakan ya. Saya N. Saya